berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bisa beribadah online. Tuhan, kami ingin memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati dan sertai ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Siti, di rumah ada papa ya? Ada dong. Ada mama? Ada dong. Ada kakak? Nggak ada. Ada adik? Ada dong. Papa sama mama sama adik-adik saya nggak sama Kak Siti? Ya sayang dong Kak Neti, masa mereka nggak sayang sama aku? Kak Siti sayang nggak sama mereka? Sudah pasti. Tapi ada loh Kak Siti yang lebih sayang sama kita. Siapa Kak? Tuhan Yesus. Oh iya, aku percaya Tuhan Yesus sayang sama kita. Dia sayang sama semuanya. Yuk kita menyanyikan lagu Yesus sayang semuanya. Ayo kita semuanya berdiri ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Nah, adik-adik, udah tiba nih saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita sama-sama menyiapkan hati kita mau nyanyi lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami mohon berkat-Mu untuk Kak Ivon, semoga dapat bercerita dengan baik. Dan kami pun bisa juga mengerti apa yang diceritakannya nanti. Terima kasih ya Bapa. Amin. 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 17. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Berkatalah kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang di kantung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan. Demikian, pergilah katakanlah kepada hamba-Ku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumahku bagiku, engkau yang untukku diam. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari. Tetapi aku selalu menggembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat
yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengkokoh takhta kerajaan untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tatahmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan Kak Ivon, terus teman kalian Mazira, juga Moreno membaca tentang Raja Daud ya dari kitab Samuel. Nah, sekarang kita mencoba mengingat lagi bacaan tadi. Daud menjadi raja menggantikan Raja Saul. Suatu hari Raja Daud bilang ke Nabi Nathan bahwa Raja Daud ingin membangun rumah bagi Allah. Tapi ternyata Allah punya rencana lain. Menurut Allah, suatu hari nanti keturunannya atau anaknya Raja Daud yang akan membangun rumah bagi Allah. Emangnya Allah marah ya sama Raja Daud? Atau Allah nggak suka kali ya sama Raja Daud ya Kak Ivon ya? Soalnya kok Allah nggak mau sih dibangunin rumah oleh Raja Daud gitu, dibikinin rumah atau bait Allah? Wah, adik-adik, Allah itu mengasihi Raja Daud dan keluarganya. Ingat ya, di dalam bacaan tadi kita dengar bahwa Allah sendiri sudah mengaruniakan keamanan. Dan justru Allah yang sudah melindungi Raja Daud dan keluarganya. Jadi selama ini Allah sangat mengasihi Raja Daud. Allah menginginkan ketaatan dari Raja Daud. Jadi Allah tidak menginginkan bangunan yang mewah atau sekedar bangunan yang megah gitu. Tapi Allah menginginkan ketaatan dari Raja Daud. Begitu juga yang Allah inginkan kepada kita. Kita taat padanya. Lebih dengar-dengaran kepada papa mama, para guru, dan orang yang terdekat kita lainnya. Ya, tahu gak sih kalau taat itu keren loh. Contohnya taat apa ya Kak Ivon? Nah ini nih. Contohnya kita tengok yang berikut ini. Nah, Mama minta tolong sama kita untuk menjaga adik. Terus kakak nurut. Wah, hati mama senang. Adik juga senang diajak main sama kakaknya. Terus taat juga. Contohnya, pakai masker, menuruti peraturan kesehatan. Kak Ivon gak pakai masker ya, karena Kak Ivon lagi cerita. Tapi nanti selesai bercerita, Kak Ivon tutup pakai masker juga. Nah, kita patuh taat pada peraturan kesehatan agar kita mendapat berkat kesehatan juga. Terus taat pada Bapak dan Ibu guru dengan semangat mengerjakan tugas secara online agar kita juga mendapatkan berkat pendidikan kita, agar kita belajarnya lebih giat lagi. Nah, sekian dulu cerita dari Kak Ivon. Yuk kita sama-sama taat pada Tuhan
dengan cara yaitu satu, senantiasa bersyukur atas berkat yang telah kita terima dan juga taat pada orang tua, guru dan juga pada peraturan di masyarakat kita. Sekian. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari 2 Samuel 7 ayat 15. 2 Samuel 7 ayat 15. Kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Kita ulangin. Kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Adik-adik, kita akan berikan persembahan kita. Adik-adik boleh masukkannya dalam amplop. Nanti boleh berikan ke Papa dan Mama. Papa dan Mama akan menyampaikannya ke gereja. Atau Bisa ditransfer langsung ke rekening gereja. kakak menerang dulu ya. Yuk kita mau sama-sama nyanyi Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Namun, mari kita bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai kami dari awal sampai akhir pada sekolah minggu kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang boleh kami miliki sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau sepanjang minggu kemarin kami boleh belajar, kami boleh bermain, dan kami boleh menikmati hari-hari kami. Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami juga boleh merayakan kemerdekaan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang terus menjaga dan memelihara bangsa ini, agar ketika kami menjadi bagian di dalamnya, kami boleh merasakan keamanan dan ketenangan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkatilah keluarga kami dan lindungilah sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga.